Ramadan. Fahimtum? Hum golatu, mereka salah kaprah dalam salat, babus salat. Adapun bab puasa, mana dalilnya? Di kitab Al-Pun jelas tidak ada. Idan hada jahal fauqal jahal yusamma jahlun murakkab. Yaj'aluna qiyasan fi mas'alati talafud biniyah di salat dijadikan talafud biniyah fi siyam. Wa ma'adalik talafud biniyah fi salat juga dalilnya tidak ada. Kesalahfahaman saja. Fala hada qala syekhuna al-alamah al-muhaddits Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, an-niyatu mahalluhal qalb. Wa rabbul izzah yaqulu fi kitabihil karim qala atu'allimuna Allah bidinikum wa talaffuz biniyah yu'tabar bid'ah. Idan hada qaul syekhuna wa waliduna bi anna talaffuz biniyah bid'ah. Wa hada fi ijabati sa'il ala ahammil masail safhah 175. Wa kadzalika qala syekhuna wa huwa min tulab Syekh Muqbil Al-Qadim Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi Al-Abdili Al-Ibbi wa huwa sahibu kitab mada Al-Qaulul Mufid fi adillati tauhid. Kadzalika indahu kitab Mudzakarah fi ahkamis siyam di halaman ke-47 mengatakan qala Syekhuna Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi Al-Abdali Al-Ibbi bid'ah Ramadan at-talaffuz bi niyatis siyam. Termasuk dari kebid'ahan di bulan Ramadan melafadzkan as-siyam. Ini dua ulama di zaman now yang mengatakan bid'ah. Biar jangan ada orang mengatakan si Said di kitabnya mengatakan bid'ah batilah. Maka di sini kita nukilkan ucapan para ulama. Berkata dua ulama di zaman kita. Ketiga, Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Tashihud Du'a halaman 509, qala Asy-Syaikh Bakar Ibnu Abu Zaid dari ulama di Saudiyah, at-talaffuz biniyah as-sahur bid'ah. Maknanya di saat sedang sahur, bukannya sibuk makan, malah nawaitu shauma ghadin fardu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala wa ila akhir, fa idan hadhihi bid'ah. Wa kadzalika qala Asy-Syaikh Shalih Al-Syekh di dalam Al-Manadir fi bayan katsir minal akhta asy-syai'ah safhah 50 disebutkan at-talaffuz biniyah lam yakun yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabah wala sahabatihi wala at-tabi'un wala sahabatuhu wala at-tabi'un wala ahadun minal a'immah al-arba'ah wala salaf fahuwa muhdats wa bid'ah wa niyah mahalluha al-qalb wa hiya qasdul ibadah. Idan hadihi aqwal al-ulama yang mengatakan, dan ini pun kami nukilkan 4 ulama hanya sekadar contoh saja, bahwa perkara ini perkara yang bid'ah muhdatsah, melafadzkan niat. Wa hunaka aqwalun ukhra taraknaha min bab al-ikhtisar. Maka kita tutup pelajaran kita dengan al-mas'alah ats-tsalitsah. Nughalliqu darsana bil mas'alah ats-tsalitsah limada li anna hadhihi al-mas'alah qad madha ma'ana. Al-mas'alatu tsalitsatu yustaratu bitabiti niyah qabla al-fajr. Masalah yang ketiga yang berhubungan dengan niat, sifat niyah adalah disyaratkan meniatkan di malam hari sebelum fajar bagi puasa Ramadan. Waqad madha ma'ana pendalilannya tentang tidak diterimanya seseorang lam yuqbal rajul yasumu Ramadan walam yanwi walam yabit biniyah. Hadis man marama'ana athar
min Ibni Umar wa ukhtihi Hafsah wa huwa mauquf min qaul Hafsah wa Ibni Umar. Amma hadis Hafsah kama akhrajahu Imam An-Nasa'i bisanad as-sahih min tariq Mu'tamir ibni Sulaiman an Ubaidillah wa huwa Ibni Umar al-Umari an Ibni Syihab wa huwa Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri dari Salim anaknya Abdullah ibnu Umar dari bapaknya Abdullah ibnu Umar dari Hafsah annaha kanat taqul, berkata Hafsah istri Nabi, man lam yujmi asyama minal laili fala yasum, barang siapa yang tidak mengumpulkan puasa di malam hari maka fala yasum, agar tidak usah melaksanakan puasa, tidak diterima. Dan berkata juga adiknya Abdullah ibnu Umar yang derajatnya sahih diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta dari Nafi' dari Abdullah ibnu Umar, silsilah apa dinamakan? Silsilah Adz-Dzahab. Annahu kana yaqul la yasumu illa man ajma asyam qabla al-fajr. Tidak berpuasa kecuali dengan mengumpulkan puasa sebelum fajr, mengumpulkan niat puasa sebelum fajr. Maka hadis ini juga hadis mauquf yang sahih. Hasbi. Maka hadis ini hadis mauquf yang sahih. Dan permasalahan ini telah dibahas. Fa kaifa nahnu nastadil bi athar fi wahidiyat tasil. Maka bagaimana hadis ini dijadikan pendalilan? Qad madha ma'ana. Al ulama yara bihadzal hadis, para ulama melihat hadis ini tadi sanadnya sahih adalah ucapan dari sahabat. Permasalahan di dalam ilmu usul dan di ilmu hadis juga, apakah ucapan sahabat dalil? Dikatakan di ilmu usul dan ilmu hadis bisa jadi dalil dengan catatan pertama tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak ada bentrokan dengan ucapan Nabi. Dan yang ketiga, apalagi ijma' as-sahabah, sepakat para sahabat dalam ucapan itu dan tidak ada pertentangan. Yang keempat, tidak ada perselisihan dari para ulama, dari para sahabat tersebut. Maka di sini hadis tentang permasalahan tidak diterima orang yang berpuasa di saat dia tidak melafadzkan, tidak meniatkan di dalam malam-malamnya ataupun di waktu sahur, maka ini tidak ada mukhalafah dengan Al-Quran dan Sunnah dan bahkan para sahabat yang lainnya. Semua para sahabat yang lainnya sepakat dan diam. Maka di sini bisa dijadikan hujjah. Dan di sini kalau begitu dia mauquf, dikatakan lahu hukmur rafa. Meskipun mauquf di sini mempunyai hukum yang marfu. Kenapa? Karena Ibnu Umar dan Hafsah selain mereka duduk bersama Nabi dan meriwayatkan hadis dari Nabi, dan di sini kedua sahabat tanpa mengatakan dari Nabi, ihtimal ini adalah dari ucapan Nabi yang mereka hafal, meskipun mereka meriwayatkan kepada murid-murid mereka tanpa anin Nabi, namun ada isyarah kepada Nabi. Amru tsani mustahil at-tahlil wa tahrim fi hadhil mas'alah adamul qabul fi siyam mustahil min ijtihad Ibni Umar wa Hafsah fala yajuz lahuma idan hada yadul qad rubama hadal kalam yadur baina sahabah bidalil Ibnu Umar yahfad wa Hafsah tahfad idan hadal amr qad jara bainahum mungkin fi zamani haula as-sahabah hadal kalam ma'ruf minan nabi walakin Ibnu Umar wa Hafsah meriwayatkan dengan mauquf tanpa mengangkat kepada Nabi. Idan wallahu alam hadal khobar mauquf lahu hukmu rafa dari berbagai segi. Tadi telah kami sebutkan, pertama bukan majal ijtihad karena perkaranya masalah
penerimaan amalan, tidak diterima amalan, ditolaknya amalan, ini bukan urusan dua sahabat, tetapi urusan Allah dan Rasulnya. Maka ucapan ini bukan dari majal ijtihad Ibnu Umar dan Hafsah. Keduanya para sahabat. Dan mereka paling banyak meriwayatkan hadis Ibnu Umar setelah Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah nomor pertama, hafalannya 5.740 atau 5.470, dan yalihi Ibnu Umar, langsung kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar banyak menghafal hadis Nabi. Kemudian di sini dia mengatakan tanpa marfu kepada Nabi, menunjukkan dengan dalil Hafsah juga bahwa perkara ini yatadawal bainahum hadal hadis, ada di antara mereka. Dan pendalilan yang kuatnya juga tidak terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama as-sahabah. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan, oh boleh tanpa melafatkan niat, tanpa meniatkan di malam hari. Atau ada ucapan Ibnu Mas'ud, boleh melafatkan atau meniatkan di siang hari. Tidak ada lafaz-lafaz seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa hadis ini marfu hukman. Idan hadihil mas'alatul ula aniyah mahalluha fil qalb. Wa mas'alah atsaniyah alladhi yatalaffad biniyah wa yara ala annaha ibadah bid'ah batilah. Permasalahan yang ketiga tentang niat, harus meniatkan di malam hari. Lalu bagaimana kita di sini meniatkan di malam hari? Hari ini hari Kamis. Siapa yang puasa semua? Pada puasa? Alhamdulillah. Insyaallah doa kalian mustajab seperti hadis Anas dan hadis Abi Hurairah. Salah satu dakwat lam turad dakwatuhum. 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Doa orang yang berpuasa. Dakwatus shaim hatta yaftur. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka doakan agar dimudahkan oleh Allah urusan ma'had ini. Mulai dari urusan dakwah, biaya pembayaran listrik, biaya beras habis ya? Atau sudah beli kemarin? Biaya beras dan biaya air minum dan biaya dakwah yang lainnya untuk masak makanan. Doakan agar Allah memudahkan kita, karena kita di sini dalam keadaan gratis. Maka perlu diketahui, orang-orang yang menolong agama Allah, Allah akan menolong agamanya dan menguatkan kedudukan kita. Seperti Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah seperti dakwah yang gratis ini, free of charge, dari mana listrik, dari mana kuota internet di YouTube, pelajarannya diupload, terus dari mana santri-santri alhamdulillah bisa makan minum dan berdakwah terus berjalan dari Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum. Allah menolong agamanya dan menolong orang-orang yang hidup dalam dakwah. Maka dakwah kita alhamdulillah berjalan terus. Ini karena janji Allah tadi. Maka kita meminta kepada antum untuk mendoakan agar kenikmatan yang Allah berikan ini terus berjalan dan pandai bersyukur. Dan dimudahkan urusan pondok juga dari perizinan dan sebagainya. Maka kami membutuhkan doa dari kalian. Baik, yang berpuasa banyak. Maka doakan. Maka inilah yang bisa kita berikan, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada al-masalah ar-rabi'ah tabitu niyah fi kulli layali min Ramadan. Kesimpulannya, barang siapa yang ingin berpuasa seperti tadi malam, dengan bangunnya dia mengambil sahur, mengambil kepada ummahat ataupun yang membawa makanan di dapur, maka dengan keluarnya orang yang membawa makanan dari dapur untuk sahur ataupun yang hanya sekedar
minum kopi sama roti, atau hanya sekedar makan rendang, sekedar ya, makan rendang. Kita ini orang awak, jadi sarapan pun rendang, sahur pun rendang. Nanti bukanya gulai ayam, begitu. Meskipun sahurnya dengan rendang ataupun gulai ayam, ya alhamdulillah, maka tidak dilafatkan dengan niat kita. Di saat sahur membaca nawaitu shauma ghadin, tidak. Maka ini perkara yang bid'ah, tidak ada landasannya. Cukup dengan petugas dari santri datang ke umahat, mana makan untuk sahur, maka itu sudah niat. Dan yang merebus Indomie pun itu juga sudah niat. Dan dibangunkan ayo sahur-sahur. Dengan bangunnya dia dan cuci tangan, itu juga sudah niat di dalam hati. Tidak usah dilafadzkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.